Assalamualaikum teman-teman yang baik hati dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini teman-teman, saya yaitu sedang berziarah berkunjung di salah satu tempat wali Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Beliau adalah salah satu yang tergabung dalam Wali Songo. Beliau adalah tokoh besar dalam penyiaran agama Islam yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Beliau adalah yang terkenal dengan Kanjeng Sunan Muria Raden Umar Said. Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo yang paling muda, yang gagah perkasa. Beliau adalah anak dari Sunan Kalijogo yang sangat masyhur pada saat itu. Ini kondisi makamnya teman-teman. Saya sekarang berada di depannya, yaitu di selatannya. Walaupun hari ini adalah tidak hari libur, namun banyak sekali peziarah yang datang kemari, yang mengunjungi untuk mendoakan, untuk menikmati jasa-jasa beliau, di mana sangat besar dan mulia sekali apa yang telah dilakukan oleh beliau, yaitu dalam penyebaran agama Islam yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Khususnya yaitu beliau memilih tempat yang sangat sepi, terpencil, yaitu di puncak Gunung Muria. Seperti ini kondisinya teman-teman. Kondisinya yaitu sangat indah, sangat nyaman dan sangat bersih, karena di area makam ini yaitu sangat dijaga kebersihannya, kerapiannya, ketertibannya, kebersihannya juga sangat terjaga. Ini adalah makam sosok figur wali Allah yang sangat terkenal dan sangat sakti mandraguna pada saat itu, Kanjeng Raden Umar Said atau Kanjeng Sunan Muria. Beliau adalah wali Allah, anggota dari Wali Songo yang sangat gagah perkasa, sangat kuat fisiknya, dan dikisahkan beliau juga sangat sakti mandraguna, karena dikisahkan beliau pada waktu kecil menginjak remaja, setelah berguru kepada ayahandanya yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo, beliau bersama Sunan Kudus, bersama Adipati Patak yaitu berguru ke salah satu tokoh besar, ke salah satu wali Allah yang sangat terkenal yang berada di wilayah Kabupaten Pati, di wilayah Juwana. Dia adalah yang bernama Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang. Beliau adalah seorang ulama ahli agama yang sangat masyhur, yang sangat disegani dan sangat dihormati pada saat itu. Dan beliau adalah salah satu guru dari Kanjeng Sunan Muria di saat masih remaja. Beliau berguru di sana, yaitu di tempatnya Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang yang ada di wilayah Kabupaten Pati, tepatnya yaitu di wilayah Juwana. Dan di situ teman-teman dikisahkan pada saat ada persamuan, ada pertemuan, ada jamuan, yaitu di saat menginjak putri Ki Ageng Ngerang menginjak remaja dewasa, beliau mengadakan persamuan syukuran dan mengundang murid-murid beliau, mengundang tetangga-tetangga beliau untuk menikmati hidangan yang setelah disediakan di tempat, di aula Ki Ageng Ngerang bertempat tinggal. Dan pada saat itu, di saat putrinya menginjak dewasa yaitu Raden Ayu Roroyono menghidangkan hidangan menu kepada tamu-tamunya, karena kecantikannya yang luar biasa, dikisahkan di situ sangat mempesona, sangat menggiurkan dari seluruh hadirin yang rawuh pada saat itu, terutama yaitu dikisahkan yaitu Ki Ageng Patak Warak. Beliau adalah salah satu
murid dari Ki Ageng Ngerang yang berguru bersama Sunan Muria dan Sunan Kudus, sehingga akibat dari kecantikan, kemolekan dan aura yang dipancarkan dari anak Ki Ageng Ngerang, Raden Ayu Roroyono, akhirnya Adipati Patawara, salah satu murid Ki Ageng Ngerang, yaitu berniat jahat ingin memilikinya, sehingga pada tengah malam di saat tamu yang lain sedang beristirahat, sedang tidur dan ada yang sudah pulang, Ki Patawara, Adipati Patawara, yaitu menculik putri Ki Ageng Ngerang, dibawa ke wilayahnya, yaitu di wilayah daerah Jepara. Dan setelah diketahui, Ki Ageng Ngerang akhirnya duka, akhirnya marah, dan akhirnya beliau membuat sebuah sayembara perlombaan kepada murid-muridnya yang hadir pada malam itu. Barang siapa yang bisa membawa pulang anaknya, yaitu apabila perempuan akan dijadikan saudara, namun apabila lelaki akan dijadikan suaminya. Dan tidak ada muridnya yang berani pada saat itu, karena Adipati Patawara yaitu sangat terkenal dengan kedikjayaannya. Namun Kanjeng Sunan Muria pada saat itu dengan keberanian, dengan kegigihannya, beliau berani mengemban tugas yang telah diberikan oleh Sang Maha Guru Ki Ageng Ngerang. Akhirnya dengan tekad yang kuat, semangat yang membara, Sunan Muria Muda yaitu pergi berkelana untuk mengambil dengan paksa putri dari Ki Ageng Ngerang sang guru yang telah diculik oleh Adipati Patawara. Dan alhasil akhirnya putrinya dapat dibawa pulang dengan selamat, sehingga akhirnya sesuai dengan kesepakatan, putri Ki Ageng Ngerang yang sangat cantik jelita tersebut yaitu dijadikan istri dari Sunan Muria atas restu ayahandanya. Dan dikisahkan setelah berjalannya waktu teman-teman, akibat dari kecantikannya yang sangat luar biasa, konon kabarnya Raden Ayu Roroyono yaitu saat itu menimbulkan sebuah kecemburuan, menimbulkan sebuah niatan yang kurang baik dari khalayak ramai. Dan hal itu juga terjadi pada adik seperguruan Sunan Muria, yaitu adik seperguruan Sunan Muria yang bernama Kopo. Dia berniat untuk menculik, ingin memiliki, ingin mempersuling istri dari Sunan Muria. Di saat Sunan Muria pergi, istrinya diculik oleh Kopo, yaitu adik seperguruannya dari Sunan Muria sendiri. Namun dengan kesaktian yang luar biasa yang dimiliki oleh Sunan Muria, akhirnya orang yang menculik istrinya tersebut dapat dikalahkan, dapat ditaklukkan dengan salah satu ilmu kedikjayaannya, yaitu Kanjeng Sunan Muria dapat mengembalikan serangan yang terjadi pada dirinya, akan menghantam sendiri kepada lawannya. Dan akhirnya adik seperguruannya yang telah mencuri istrinya tersebut meninggal dunia karena akibat efek dari ajian pamungkas yang dihantamkan kepada Kanjeng Sunan Muria yang berbalik arah mengenai dirinya sendiri. Itu dikisahkan adalah salah satu karomah, kelebihan, kekeramatan yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Muria. Ini teman-teman sedikit gambaran sejarah cerita yang terjadi dengan Kanjeng Sunan Muria Muda di saat beliau menyebarkan agama Islam di wilayah Gunung Muria. Beliau juga terkenal dengan penyebaran agama Islam dengan metode penyempurnaan dan penggabungan dari budaya-budaya yang dianut pada saat itu. Karena sebelum Islam masuk di sini, mayoritas warganya, mayoritas masyarakatnya yaitu memeluk agama Hindu dan Buddha. Maka Kanjeng Sunan Muria yaitu
mengolaborasikan, menggabungkan tradisi kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat dengan disisipi nilai-nilai, dengan disisipi niatan amalan dari ajaran Islam yang dikembangkannya, yang dianutkannya. Akhirnya Islam di daerah sini dapat diterima oleh masyarakat, dapat berkembang dengan pesat, dapat menjadi agama yang mayoritas yang terjadi sampai dengan saat ini, dan bisa kita nikmati bersama teman-teman akibat dari kecerdasan, kejeniusan dari Wali Songo, terutama Kanjeng Sunan Muria yang mengembangkan agama Islam di wilayah sini. Islam dapat diterima dengan damai, sejuk, aman, dan menjadi agama mayoritas. Ini teman-teman sedikit gambaran sejarah tentang cerita mitos yang berkembang di area makam Sunan Muria. Dan di depan saya ini yaitu ada makam yaitu dari prajurit Kesultanan Demak Bintoro yang saat itu ditugaskan oleh Raden Patah untuk membantu mengawal dan menjaga dari Kanjeng Sunan Muria. Dia dimakamkan di sebelah selatannya Kanjeng Sunan Muria. Seperti ini saudara-saudara tempatnya. Ini adalah prajurit Demak yang mendapat tugas khusus dari Kesultanan Demak untuk menjaga dan melindungi dari penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Muria. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan semoga seluruh peziarah yang datang ke sini dapat terkabul harapannya, cita-citanya. Dan semoga apa yang telah dilakukan, diperjuangkan oleh Kanjeng Sunan Muria dapat betul-betul dipertahankan, dapat betul-betul dijaga, dirawat, dan meningkatkan kebersamaan dalam beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.